Waktu demi waktu terus berjalan. Langit belum menampakkan elok sinar mentari. Ketika jam 2 pagi seorang kepala keluarga sudah bangun untuk siap mencari rezeki. Sejauh mata memandang, bapak-bapak malang melintang di jalan ke arah yang akan diterjang. Bergulat dengan waktu, menembus dinginnya pagi, ke pasar mencari nafkah untuk keluarga yang dicintai. Nama Sarkawi, tinggal di Ajenawi, Gandaria Selatan. Usaha jualan daging di Pasar Pondok Labu. Sebelum di Pasar Pondok Labu, saya di Pasar Blokang, ikut kakak saya. Setelah beberapa tahun pindah ke Pasar Pondok Labu. Dan terus sampai sekarang masih terus berjalan. Barang-barangnya langsung dikirim dari Jagal. Saya terima di Pasar Pondok Labu. Potongnya di Kampung Sawah, Ciputat. Harga perubahannya nggak tentu, yaitu pada hari raya Lebaran. Selain hari itu nggak ada kenaikan sama sekali. Saya berangkat ke pasar mulai jam 2 pagi sampai jam 3 sore. Produk yang saya jual ya kurang lebih 1 kintal. Per kilo diambil keuntungannya 5.000 atau lebih dari sekian. Kendalanya yaitu pada waktu barangnya nggak ada atau harganya naik, nah itu disitulah perubahannya harga. Bahan yang saya jual sementara ini masih terus berjalan untuk dijualnya. Sukanya yaitu pada waktu ada pesanan yang punya hajat atau langganan-langganan yang banyak pesanan. Dukanya yaitu pada waktu orang yang pesan melalui online, pembayarannya dengan transfer tapi transfernya palsu dan uang juga yang palsu. Telah terjadi kasus penipuan pembayaran daging memakai uang palsu. Hal ini dialami oleh korban Pak Ahmad, pedagang daging sapi di Pasar Pondok Labu. Mengapa bisa terjadi penipuan uang palsu, Pak, ketika bertransaksi? Kronologi awalnya seperti apa ya, Pak? Satu, pada waktu store anak buah kita bisa mengecek lagi langsung. Dan kedua, orang yang belanja kita juga nggak bisa mengecek, langsung ditaruh di laci. Pada waktu orang yang belanja juga kita nggak bisa ngecek gitu. Apakah ada gerak-gerik mencurigakan, Pak, di dalam kronologi penipuan uang palsu itu? Kronologinya nggak ada, kita nggak tahu waktu itu uang palsu bukan. Waktu udah siangnya kita baru mau beresin duit, baru kita berasa tuh merasakan. Nah, bagaimana kita bisa membedakan, Pak, uang palsu dan uang yang asli? Kalau yang palsu kita raba tuh licin, dan kalau kita dicek di mesin itu juga nggak ada apanya, pita emasnya. Ketiga kita gesek-gesek ke ini, itu ada tanda merahnya gitu. Bisa pakai cahaya juga ya, Pak ya? Ya pakai cahaya lampu juga bisa. Maukah Bapak membagikan tips berdagang yang selama ini Bapak gunakan, dan menurut Bapak apa kunci utama kesuksesan dalam berdagang usaha? Kuncinya itu harus sabar dan tekun kalau berjualan itu. Kalau kita nggak sabar, ya gimana? Kita nggak jalan terus jualan. Dan pada waktu lagi sepi kita sabar, waktu lagi rame kita
senang. Cabang yang saya sudah ada yaitu di Pasar Timbul, Pasar Depok, dan di Pasar Becek. Ada anak-anak gua yang berjualan di sana. Atmosfer berbeda yang hanya bisa dirasakan di pasar tradisional. Riuh ramai antara pedagang dan pembeli mencari kesepakatan dalam bertransaksi. Kegiatan interaksi dan transaksi tawar-menawar adalah suatu hal yang lumrah dalam suatu pasar untuk mendapatkan kebutuhan. Berbagai cara dilakukan agar dagangan laku terjual, pantang menyerah demi kelangsungan hidup, atau demi sekedar udara pagi yang dihirup. Kayak di Carrefour atau supermarket, pajaknya lebih besar daripada pasar tradisional, dan harganya juga kita bersaing dengan harga di pasar-pasar. Dan karena dulu orang tua saya juga penjual daging yang punya usaha pemotongan penjagalan di rumah sendiri, dan sapinya dikirim dari luar daerah. Masalah kendalanya ada aja, kita waktu belanja di pasar lain ada yang ngikutin dari belakang dan dia menarik tas saya. Nah itu saya berteriak, lalu dia langsung kabur. Kita harus menghadapi orang yang pembeli itu punya wajah yang tersenyum dengan jangan cemberut. Kalau orang yang tersenyum atau tersenyum, pembelinya itu jadi senang membelinya. Kalau kenaikan harga itu ada imbasnya. Pelanggan itu kurang berminat, jadi harga yang lebih murah dari kita jual. Ya, kalau masalah harga itu dari pemerintah kita tentuin. Jadi kita mengharapkan dari pemerintah harganya diturunkan. Barang yang layak yang begini, barangnya masih segar, kelihatannya masih merah gitu. Kalau barang yang tidak bagus, itu warnanya pucat, warna. Penjualan online itu melalui Grab, Gojek, pembelian langsung. Kalau melalui online, biasanya ibu-ibu atau pembelinya ingin singkat aja, jadi dia tidak merepotkan belanjanya di pasar. Untuk keuntungannya kita nggak menentukan karena penjualannya nggak stabil ya, seperti daging, tulang iga, hati, tetelan, rawon itu 5.000 per kilo. Untuk kebencian atau kesirikan orang yang berjualan sama pedagang itu dari semenjak saya berjualan tidak ada, karena kita juga menjualnya secara baik, tidak secara yang dilarang oleh agama. Mulai berjualan setelah lulus sekolah dari sekolah SMA, walaupun kakak saya di pasar Blok A selama berapa tahun, kemudian membuka cabang di pasar Pondok Labu. Itu juga sebelum saya berjualan
tinggal kirim apa yang dipesan sama pelanggan. Untuk harga pelanggan sama pembeli yang swap itu berbeda, dibedakan harganya dengan pelanggan yang atau pembeli yang biasa. Sapi yang biasa dipotong itu sapi Bali atau sapi Lemusin. Sapi Bali ukurannya 300 kilo, kalau sapi Lemusin yang ukurannya 400 kilo per ekornya.